Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 40 dan 43. Demikian sabda Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tema renungan saat ini adalah diam dalam hening. Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas Alva Edison sering menghabiskan waktu berjam-jam di laboratoriumnya untuk melakukan penelitian. Ketika sedang penat dan letih, ia akan beristirahat, merenung, dan berdiam diri di pinggir kolam pancing yang tenang. Sambil memegang pancingan, ia duduk menenangkan pikiran. Hal unik yang tidak banyak diketahui orang adalah ternyata pancingannya tidak ada umpannya. Ya, ia pergi ke kolam pancing bukan untuk memancing, tapi hanya sekedar menenangkan diri dari kepenatan dan kejenuhan kerja. Saudara yang terkasih, di masa menjelang Paskah ini, marilah kita melatih diri untuk banyak duduk diam. Bukan saja duduk diam, menenangkan diri setelah beraktivitas, bukan sekedar mencari ide atau melepas lelah dan memulihkan tenaga, tetapi duduk diam untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita sejenak untuk mengingat peristiwa pergumulan Yesus di Taman Getsemani, yang dalam keheningan malam Yesus berdiam diri bergumul dalam doa, hingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Betapa perjuangan yang dilakukan Yesus sangat berat, namun dilakukan dengan penuh penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Seperti ada tertulis, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Marilah kita belajar dari sikap Yesus yang diam dalam hening untuk mendengarkan suara Bapa. Dalam penyerahan diri itulah Bapa memberikan kekuatan. Saudara yang terkasih, dengan berdiam diri, kita akan memperoleh kekuatan yang besar. Sebagaimana Yesus diberi kekuatan untuk siap menanggung penderitaannya hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter rendah hati untuk sejenak diam dalam keheningan, merasakan anugerah Tuhan, supaya jiwa kita mendaraskan rasa syukur kepada Tuhan. Berdiam dirilah dan dengarkanlah suaranya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ampunilah kami jika selama ini kami kurang bisa menghargai pengorbanan-Mu. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk kegiatan dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat memperingati Hari Kamis Putih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.